Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Hasan dengan NIM 92142015 dari kelas D Akuntansi Fakultas Ekonomi. Baik, di sini kita akan mengerjakan soal UTS Statistika Dasar Ekonomi. Ini adalah tabel acaknya. Jadi mari kita susun menurut urutan dari yang nilai terendah sampai nilai yang tertinggi. Dan tentukanlah mulai dari range sampai dengan histogram. Pertama-tama marilah kita susun angka yang teracak tadi menjadi angka yang benar, angka yang sesuai urutan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, yaitu nilai 54 di sini ada 2. Nilai 55 ada 2. Nilai 56 ada 1. 57 juga ada 1. 58 ada 1. Nilai 59 ada 2. Nilai 60 ada 5. Nilai 62 ada 3. Nilai 63 ada 1. 64 ada 1. 65 ada 1. Mohon maaf, ada 2. Nilai 67 ada 2. 68 ada 1. 69 ada 2. 70 ada 4. 71 nilainya ada 1. 72 nilainya 3. 73 hanya 1. 75 juga hanya 1. 77 juga hanya 1. 80 hanya 1. Lalu 85 hanya 1, dan 90 hanya ada 1. Kemudian kita akan mencari nilai range. Rumusnya yaitu R sama dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai yang terendah. Yaitu 90 dikurangi dengan 54, hasilnya menjadi 36. Selanjutnya kita mencari jumlah kelas. Rumus dari jumlah kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 40. 40 dari mana? Dari sini, dari jumlah banyaknya data. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 40 yaitu 1,602 sama dengan kita kalikan 3,3 dikali 1,602, hasilnya menjadi 5,286. Jadi 1 ditambah 5,286 sama dengan 1 ditambah dengan 5,286, hasilnya menjadi 6,286. Sama dengan kita bulatkan. Kita bulatkan ini menjadi 6 atau 7. Selanjutnya kita mencari panjang kelas atau interval kelas. Rumusnya yaitu I sama dengan R per K. R itu adalah 36 per K-nya kita ambil yang ini, yang 6,286.
sama dengan hasilnya menjadi 5,73 atau kita bulatkan menjadi 6. Oke, selanjutnya kita akan mencari min atau biasa disebut dengan X bar. Jadi di sini sebelum kita mencari nilai FI kali XI, kita harus ketahui dulu apa saja yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Di kolom pertama yaitu untuk interval yang kolom pertama 54 sampai dengan 59. Kenapa 54 sampai 59? Karena panjang kelasnya sampai 6. Jadi 54, 55, 56, 57, 58, 59. Dan frekuensi dari 54 sampai 59 yaitu 9. Lalu begitu juga selanjutnya 60 sampai dengan 65. Frekuensinya adalah 12. Selanjutnya 66 sampai dengan 71. Frekuensinya yaitu 10. Lalu 72 sampai 77. 72 sampai 77 frekuensinya adalah 6. Lalu selanjutnya 78 sampai 83. Frekuensinya adalah 1. Dan 84 sampai dengan 89 frekuensinya 1. Dan yang tabel terakhir yaitu 90 sampai 95 frekuensinya 1. Selanjutnya kita mencari nilai XI. XI yaitu nilai tengah. Jadi kita tambahkan dulu 59 ditambah 54 lalu dibahagi dengan 2. Hasilnya menjadi 56,5. Begitupun kolom kedua yaitu 65 ditambah 60 dibahagi 2. Hasilnya menjadi 62,5. Selanjutnya 66 ditambah 71. 66 ditambah 71 dibahagi 2. Hasilnya menjadi 68,5. Selanjutnya 72 ditambah 77 dibahagi 2. Hasilnya 74,5. Lalu 78 ditambah dengan 83 dibahagi 2, hasilnya menjadi 80,5. Lalu 84 ditambah 89 dibahagi 2, hasilnya menjadi 86,5. Dan yang terakhir 90 ditambah 95, hasilnya menjadi 92,5. Oke, sekarang kolom FI kali XI. Mari kita mengkalikan hasil dari FI kali XI. Sekarang 9 dikali 56,5 hasilnya menjadi 508,5. Lalu 62,5 dikali 12 hasilnya menjadi 750. Lalu 68,5 dikali 10 hasilnya menjadi 685. Lalu 74 dikali 5 74,5 dikali 6 hasilnya menjadi 447. Lalu 80,5 dikali 1 hasilnya jadi 80,5. Lalu 86,5 dikali 1 menjadi 86,5. Lalu 92,5 dikali 1 hasilnya menjadi 92,5. Hasil keseluruhan dari FI kali XI yaitu 2650. Dan jumlah keseluruhan dari F banyak data yaitu 40. Jadi selanjutnya kita akan memasukkan nilai yang dari hasil jumlah keseluruhan FI kali XI yaitu 2650 per 40. Hasilnya menjadi 66,5.
Kita mencari nilai median. Rumus dari median yaitu ME sama dengan L ditambah 1/2N kurang FK per F dikali P. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui nilai L. Sebelum mencari nilai L atau biasa yang disebut dengan tepi bawah dengan frekuensi yang tinggi, maka kita pertama-tama mencari nilai FK terlebih dahulu, yaitu FK untuk kolom pertama FK-nya bernilai 9. Lalu 9 ditambah dengan 12 hasilnya menjadi 21. 21 ditambah dengan 10 hasilnya menjadi 31. 31 ditambah dengan 6 hasilnya menjadi 37. 37 ditambah 1 hasilnya menjadi 38. 38 ditambah 1 hasilnya menjadi 39 dan 39 ditambah 1 hasilnya menjadi 40. Kita sudah mencari nilai FK. Di sini kita mencari nilai tepi bawah dengan frekuensi yang tertinggi. Di sini kita mendapatkan 12. Jadi tepi bawah dari 12 yaitu 60 dikurang dengan 0,5. Hasilnya menjadi 59,5. Lalu kita mencari panjang kelas. Panjang kelas yang seperti yang tadi saya bilang yaitu 6. Lalu yang kedua kita mencari F-nya menjadi F-nya yaitu 12. Dan nilai FK-nya yaitu 9. Kenapa 9? Karena FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas. Jadi jumlah frekuensi sebelum kelas itu adalah 9. Dan nilai dari setengah 2N yaitu 20. Kenapa 20? Karena 40 dibagi 2 menjadi 20. Jadi di sini semuanya sudah kita ketahui dan akan kita masukkan ke dalam rumus-rumus tersebut. Jadi L-nya menjadi 59,5 ditambah 20 dikurang dengan 9 per 12 dikali dengan 6. Jadi 20 kurang 9 yaitu hasilnya 11. 59,5 ditambah 11 per 12 dikali 6. 11 dikali 6 hasilnya menjadi 66 per 12. Lalu 66 dibagi dengan 12 hasilnya menjadi 5,5. Jadi mediannya yaitu 59,5 ditambah 5,5 hasilnya menjadi 65. Selanjutnya kita mencari modus. Rumus dari modus yaitu L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Jadi sebelum itu kita juga harus mencari tepi bawah dari modus tersebut. Tepi bawah yaitu tepi bawahnya kita mengambil dengan frekuensi yang tertinggi. Frekuensi yang tertinggi kita bisa lihat yaitu tetap 12. Tepi bawah dari 60 dikurang dengan 0,5 yaitu 59,5. Lalu kita mencari panjang kelas. Panjang kelasnya tadi sama yaitu 6. Lalu kita mencari D1. D1 yaitu nilai
nilai selisih frekuensi, yaitu 9. Jadi 12 dikurangkan dengan 9 hasilnya 3. Dan D2 yaitu selisih frekuensi sesudah, yaitu 10. 12 dikurang dengan 10 hasilnya 2. Jadi semua yang diketahui telah ada, jadi kita masukkan di rumus yang di sini. L-nya 59,5 ditambah D1 yaitu 3 per 3 ditambah D2 itu adalah 2 dikali dengan 6. Jadi 59,5 ditambah 3 per 5 dikali 6. Di sini kita bisa matikan 3, 6. Mohon maaf, maksud saya yaitu 3 dikali 6 menjadi 59,5 ditambah 18 per 5. 18 dibagi 5 hasilnya menjadi 3,6. Jadi 59,5 ditambah dengan 3,6 hasilnya menjadi 63,1. Deviasi dan variansi. Tapi sebelum itu mari kita lengkapi kolom berikut, yaitu XI dikurang dengan X bar, yaitu untuk kolom pertama 56,5 dikurangi dengan 66,5 hasilnya menjadi minus 9,75. Selanjutnya untuk kolom kedua 62,5 dikurangi dengan 66,25 hasilnya menjadi minus 375. Lalu kolom selanjutnya yaitu 68,5 dikurangi dengan 66,5 hasilnya menjadi 2,25. Lalu untuk kolom selanjutnya 74 dikurangi dengan 66,25 hasilnya menjadi 8,25. Lalu selanjutnya 80,5 dikurangi dengan 66,25 hasilnya menjadi 14,25. Lalu 86,5 dikurangi dengan 66,25 hasilnya menjadi 20,25. Dan terakhir yaitu 92,5 dikurangi dengan 66,5 hasilnya menjadi 26,25. Oke, sekarang kolom XI kurang X bar pangkat 2. Untuk kolom pertama hasil dari minus 9,75 kita pangkatkan 2 menjadi 95,0625. Kolom selanjutnya yaitu minus 3,75 dipangkatkan 2 hasilnya menjadi 14,0625. Kolom ketiga yaitu 2,25 dipangkatkan 2 yaitu menjadi 5,0625. Selanjutnya 8,25 dipangkatkan 2 menjadi 68,0625. Lalu 14,25 dipangkatkan 2 yaitu menjadi 203,0625. Lalu 20,25 dipangkatkan 2 menjadi 410,0
Dan yang terakhir 26,25 dipangkatkan 2 menjadi 689,0625. Selanjutnya kolom untuk FI dikali XI kurang X bar pangkat 2, yaitu 95,0625 dikalikan dengan 9 hasilnya menjadi 855,5625. Lalu 14,0625 dikalikan 12 hasilnya menjadi 168,75. Lalu selanjutnya 5,0625 dikalikan dengan 10 hasilnya menjadi 50,625. Lalu selanjutnya 68,0625 dikalikan 6 hasilnya menjadi 408,375. Lalu selanjutnya 203,0625 dikalikan 1 menjadi 203,0625. Lalu 410,0625 dikalikan 1 hasilnya tetap sama, yaitu 410 dikali 0625. Lalu untuk yang terakhir 689 dikali 689,0625 dikalikan dengan 1 hasilnya tetap sama, yaitu 689,0625. Oke, sekarang kita akan mencari standar deviasi dan variansi. Sebelum kita mencari standar deviasi, kita akan mencari dulu nilai dari S2 pada variansi. Di variansi kita memakai rumus untuk sampel N besar 30. Sampel N besar 30 dengan rumus yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2 per N. Jadi jumlah dari FI dikali XI kurang X bar pangkat 2, yaitu jumlahnya di sini menjadi 2785,5. Dan jadi hasilnya di sini 2785,5 per N-nya 40. Jadi hasilnya menjadi 69,6375. Kita sudah mendapatkan hasil dari S2. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi rumusnya yaitu sigma sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan kita masukkan S pangkat 2 yang di sini, yaitu 69,6375, yaitu akar 69,6375 hasilnya menjadi 8,34. Oke, nomor terakhir kita akan membuat histogram. Cara untuk membuat histogram yaitu untuk garis horizontal itu akan kita taruh dengan nilai interval, dan untuk garis vertikal atau tegak lurus kita taruh nilai frekuensi. Jadi untuk 54 sampai 59 frekuensinya 9 di sini. Dan untuk 60 sampai 65 frekuensinya 12 di sini.
Untuk 66 sampai 71 frekuensinya 10, ada di sini. Untuk 72 sampai 77 frekuensinya yaitu 6, ada di sini. Untuk 78 sampai 83 frekuensinya hanya ada 1 di sini. Delapan puluh 84 sampai 89 frekuensinya juga 1. Dan yang terakhir 90 sampai 95 frekuensinya juga hanya 1. Sekian, itulah hasil pengerjaan UTS dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.